Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Berakhir sudah pelarian dari pelaku pembunuhan ibu dan anak di Rejang Lebong, Bengkulu akhir April lalu, di mana pelakunya ternyata adalah orang terdekat dari kedua korban, yaitu suami siri dari korban ibu yang berarti sekaligus ayah sambung dari korban anak. Setelah kurang lebih 7 hari melakukan pelarian, akhirnya pelaku dapat tertangkap juga di daerah Karawang, Jawa Barat. Namun ternyata dengan tertangkapnya pelaku ini membuka banyak kejanggalan. Keterangan dari si pelaku dan anak angkatnya yang bertindak sebagai saksi kunci berbeda dengan kesaksian dari warga di sekitar lokasi kejadian. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Sebelumnya, untuk mengetahui apa sih kejanggalan yang dirasakan oleh pihak keluarga korban, kita simak kisah mengenai kasus pembunuhan ibu dan anak di Rejang Lebong, Bengkulu berikut sampai akhir ya sobat. Ibu Eis Setia dan Gunawan adalah sepasang suami istri yang baru melangsungkan pernikahan mereka secara siri. Ibu Eis adalah seorang single parent berusia 42 tahun yang dikabarkan telah berpisah dari suami pertamanya beberapa waktu lalu, dan anak-anaknya ikut dengan Ibu Eis. Oleh karena salah satu anak Ibu Eis sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri, maka saat ini Ibu Eis hanya membawa anak bungsunya saja yang bernama Gaida Marwah Wijaya. Gaida adalah seorang gadis remaja usia 14 tahun yang memiliki wajah cantik dan menyenangkan. Pribadinya pun juga menyenangkan, periang, mudah bergaul, dan suka membantu teman-temannya di sekolah. Tidak heran meski dirinya baru saja pindah ke SMP Taman Siswa Rejang Lebong pada bulan Februari 2025 lalu, Gaida tidak kesulitan untuk mendapatkan teman-teman baru. Selain sekolah baru, Gaida juga kembali harus menyesuaikan diri untuk tinggal di rumah baru. Karena pada bulan April 2025, sang ibu dan Gunawan, suami sirinya, memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah kontrakan yang ada di wilayah RT 001 RW 001 Kelurahan Kesambi Baru, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Gunawan sendiri adalah seorang duda berusia 44 tahun yang berasal dari Desa Tasikmalaya, Kecamatan Curup Utara, Rejang Lebong, Bengkulu. Dalam pernikahan sirinya ini, Gunawan membawa seorang anak perempuan berusia 13 tahun bernama IDP yang kabarnya adalah anak angkat dari Gunawan sobat. Sehingga anggota keluarga yang menempati rumah kontrakan tersebut kini ada 4 orang, yaitu Gunawan, Ibu Eis, Gaida, dan IDP ya sobat. Dalam pandangan tetangga sekitar, Gunawan ini adalah pribadi yang cukup ramah dan baik sebenarnya. Namun bisa berubah 180 derajat ketika sedang emosi. Dan sayangnya, emosi ini tampaknya cukup sering terjadi sobat. Karena tetangga mereka sering mendengar terjadinya keributan dari dalam rumah Gunawan dan Ibu Eis. Pria tersebut menjadi ringan tangan ketika marah, ringan dalam melempar segala perabotan yang ada di dalam rumahnya maksudnya, sampai banyak perabot yang menjadi hancur. Dan emosi-emosi ini menjadi semakin sering semenjak Gunawan mengajak IDP tinggal bersamanya. Tampaknya Gunawan ini sangat menyayangi IDP, namun Ibu Eis merasa ada sesuatu yang janggal dengan anak tersebut. Dan kejanggalan-kejanggalan yang Ibu Eis temukan dalam diri IDP pernah diceritakan kepada Eko, adik dari Ibu Eis. Pernah suatu ketika beliau menemukan postingan IDP dalam media sosialnya yang tertulis, "Suatu saat pasti terjadi, kau akan aku bunuh." Berdirilah seketika bulu roma ketika membaca postingan tersebut. Siapa yang akan dibunuh ini? Selain itu, Bu Eis juga bercerita bahwa pada suatu malam, dini hari tepatnya, beliau tiba-tiba saja terbangun dan melihat IDP berada di depan kamarnya sembari membawa pisau. Dan ketika ditanya mau apa, IDP hanya menjawab dengan santai akan memotong daun di halaman depan. Andai saja peristiwa itu terjadi di siang bolong atau pagi hari, mungkin masih terasa masuk akal ya. Masalahnya kejadian itu terjadi pada pukul 2 dini hari. Buat apa motong daun jam segitu?
Berbagai tanda tanya memenuhi benak Ibu Eis. Beliau belum bisa mempercayai anak sambungnya tersebut sepenuhnya. Tapi hal-hal tersebut tidak beliau ceritakan kepada Gunawan, sang suami, malah seribut kayaknya. Beliau lebih memilih untuk bercerita kepada adik kandungnya saja. Pihak keluarga dari Bu Eis juga sempat menyarankan agar IDP ini dikembalikan saja ke keluarganya atau ke ibu kandungnya. Namun saat itu Bu Eis menolak dan berkata nanti saja sampai IDP tamat sekolah. Bu Eis juga berkata kepada adiknya, nanti kalau ada apa-apa sama kita, kamu tahu siapa pelakunya ya. Aduh, serem banget ya sobat. Tapi seolah ini menjadi sebuah pesan terakhir kepada sang adik sebelum satu peristiwa besar terjadi dalam hidup Ibu Eis dan juga Gaida. Pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 pagi, Bu Eis dan keluarga kecilnya tampak menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Gaida sedang mandi untuk bersiap ke sekolah, sedangkan IDP tampak sudah siap berangkat, sudah rapih dengan seragam sekolahnya. Pagi yang tenang pun tampaknya akan dilewati dengan indah oleh keluarga kecil tersebut, sampai tiba-tiba saja keributan terjadi kembali. Ibu Eis mengatakan kepada IDP agar berangkat naik ojek saja karena kan baru dapat transferan uang dari keluarganya di Kalimantan. Kalimat singkat tersebut ternyata sampai ke telinga Gunawan juga saat itu. Entah kenapa Gunawan merasa sangat tersinggung dengan ucapan Eis kepada IDP tersebut. Cekcoklah mereka berdua, keributan terjadi. Gunawan kembali tersinggung saat cekcok terjadi. Tiba-tiba saja Bu Eis diserang dengan tangan kosong sang suami di area pelipis mata kirinya. Kemudian Gunawan terlihat menuju ke arah dapur, yang ternyata di sana dia mengambil sebilah parang. Dibawanya parang tersebut ke tempat Bu Eis berada, kemudian dia serangkan sajam itu 2 kali sambil berkata, "Mati gek kau." Tubuh Bu Eis pun terjatuh dan bersimbah cairan merah. Usai menghabisi sang istri, Gunawan tiba-tiba mendengar dari arah dalam rumah suara teriakan, "Ayah!" Ternyata Gaida si anak sambung melihat aksinya. Gunawan segera berlari mengejar Gaida sampai ke dalam kamar, dan di sana Gunawan yang sudah gelap mata juga menyerang gadis tersebut di bagian lehernya sampai 3 kali sobat. Gaida pun harus menghembuskan nafas terakhirnya saat itu juga. Setelah itu Gunawan kemudian teringat di mana IDP anaknya. Dia berlari keluar mencari IDP. Setelah menemukan IDP, Gunawan memberikan sejumlah uang kepada anak tersebut sembari berpesan, larilah yang jauh." Setelah itu Gunawan kembali masuk ke dalam rumah, meletakkan parang di tempat semula, menutup jendela dan tidak lupa dia tutup kepala dan leher Bu Eis menggunakan baju yang ada di atas meja. Setelah itu dirinya langsung pergi meninggalkan rumah menggunakan motor NMAX milik Bu Eis. Gunawan tidak memiliki tujuan pelarian, yang dia pikirkan hanya ingin kabur sejauh mungkin. Tapi dari mana ya uangnya? Dia pun kemudian memiliki ide untuk menjual saja motor milik Eis. Akhirnya sesampainya di Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Gunawan pun menjual motor tersebut dan uangnya dia gunakan untuk melanjutkan pelariannya. Gunawan pergi tanpa tujuan sampai ke daerah Tangerang, Banten. Di sana dia menumpang angkot dan memberi sejumlah uang kepada si sopir angkot. Sampai akhirnya Gunawan juga meminta untuk ikut pulang ke rumah si sopir dan ikut menginap di sana. Tapi setelah si sopir mencecar Gunawan menanyakan identitasnya, sampai keluar sebuah pengakuan bahwa Gunawan baru saja menghabisi nyawa istri dan juga anak sambungnya, si sopir pun menjadi ketakutan. Dia kemudian mengusir Gunawan dari rumahnya. Setelah itu Gunawan berlari ke daerah Karawang, Jawa Barat dan menemukan sebuah pesantren yang bersedia menampungnya. Di sana dirinya kembali memalsukan identitas. Gunawan pun membantu pekerjaan tukang bangunan di pesantren tersebut. Sementara Gunawan fokus dengan persembunyiannya di rumah Ibu Eis, para tetangga mulai merasakan kejanggalan dari rumah tersebut. Seorang tetangga yang merasa sangat curiga bernama Rahmat Reza Alfikri pun melaporkan kecurigaannya kepada si pemilik rumah kontrakan. Dia menceritakan bahwa di ventilasi udara rumah banyak terlihat lalat keluar masuk. Kemudian ada bau sangat menyengat yang muncul dari dalam.
Ditambah lagi ketika diketuk pintu dari luar sama sekali tidak ada jawaban. Terakhir mereka melihat para penghuni adalah pada tanggal 30 April kemarin saat terjadi keributan di rumah tersebut. Sejak hari itu sampai tanggal 2 Mei ini, Bu Eis, Pak Gunawan, dan adik Gaida tidak lagi pernah terlihat. Mendengar laporan tersebut, pemilik kontrakan pun segera mendatangi rumah itu. Anak dari Bu Eis kabarnya juga telah dihubungi. Setelah itu dengan ditemani beberapa warga, mereka mendobrak masuk ke rumah tersebut. Dan sobat, sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan tampak di depan mata mereka semua. Ada tubuh Bu Eis yang tergeletak di atas meja dengan cairan merah ada di mana-mana. Tubuh adik Gaida juga tampak tergeletak di atas karpet di dalam kamar, juga dengan cairan merah yang ada di mana-mana. Di kedua tubuh tersebut tampak bekas serangan sajam. Segera saja penemuan ini mereka laporkan kepada pihak berwajib. Setelah dalam penanganan pihak berwajib, beberapa saksi mata pun dimintai keterangan di mana mereka menceritakan keributan yang terjadi pada tanggal 30 April lalu yang tadinya mereka pikir itu cuma keributan biasa seperti yang sering terjadi sebelum-sebelumnya. Dengan cukup mudah pihak kepolisian mendapatkan nama seorang terduga pelaku. Siapa lagi kalau bukan orang terdekat mereka, yaitu Gunawan. Apalagi keberadaan Gunawan saat itu tidak ada yang mengetahui, semakin mencurigakan. Tapi kemana ya Gunawan? Selain mencari keberadaan pelaku, pihak polisian juga mencari keberadaan IDP, anak angkat terduga pelaku yang besar kemungkinan menjadi saksi kunci dari peristiwa tersebut. Pengejaran intensif terhadap Gunawan yang dilakukan oleh tim kepolisian pun akhirnya berbuah manis pada tanggal 7 Mei 2025 dengan tertangkapnya pria tersebut di sebuah pesantren di Cikangkung Timur, Rengas Dengklok Utara, Karawang, Jawa Barat saat pria tersebut sedang sibuk mengecat bangunan pesantren. Gunawan tidak lagi bisa berkutik. Pria tersebut pun akhirnya dibawa dari Jawa Barat ke Bengkulu untuk dimintai keterangan. Sementara itu, keterangan dan kesaksian dari IDP juga sudah diperoleh oleh tim penyelidik, di mana IDP yang didampingi oleh tim dari Perlindungan Anak memberikan kesaksiannya bahwa pada hari itu dia memang menyaksikan ayah dan ibu sambungnya cekcok. Masalah dirinya disuruh naik ojek. Karena takut menyaksikan keributan tersebut, IDP pun berlari ke rumah tetangga sembari mencari pertolongan. Namun dia tidak melihat sang ayah membawa parang saat itu. IDP berkata hanya menyaksikan ayahnya membawa kayu. Setelah itu dia tidak lagi menyaksikan apa yang terjadi. Ini menurut pengakuan IDP ya sobat, sehingga terjawab kenapa dia tidak melaporkan kepada polisi saat itu. Ternyata karena IDP tidak menyaksikan pembunuhan. Dan ditambah lagi dirinya masih kecil, masih 13 tahun. Saat itu hanya rasa takut dan trauma yang melanda. Sampai detik dia dimintai keterangan pun dia mengaku masih trauma dan menyalahkan diri sendiri. Gadis remaja itu pun masih dalam pengawasan psikolog untuk menjaga mentalnya. Sekali lagi ini menurut pengakuan IDP kepada polisi ya sobat. Dari Gunawan sendiri, dia menyampaikan bahwa motifnya adalah karena rasa kesalnya kepada sang istri yang meminta IDP untuk berangkat naik ojek. Gunawan juga tersinggung dengan beberapa kalimat dari sang istri saat cekcok, sedangkan motifnya menghabisi nyawa dari Gaida adalah karena takut kalau Gaida nanti melaporkan perbuatannya kepada pihak berwajib. Dan setelah melakukan itu semua, Gunawan mencari IDP, kemudian memberinya sejumlah uang, kemudian meminta anak tersebut untuk lari menjauh. Akan tetapi sobat, setelah mengetahui kronologi yang diceritakan oleh IDP dan Gunawan, pihak keluarga Ibu Eis merasa ada kejanggalan karena berbeda dengan fakta yang mereka temukan di lapangan. Pertama, IDP berkata bahwa dirinya saat kejadian berlari mencari pertolongan kepada tetangga. Ternyata pihak keluarga Eis mendapat keterangan dari tetangga bahwa saat itu IDP memang tampak keluar dari rumah tapi tidak terlihat panik dan tidak terdengar mencari pertolongan. Sudah mengenakan seragam sekolah lengkap memang, dan di belakangnya tampak sang ayah Gunawan mengikuti sembari membawa parang. Para tetangga yang menyaksikan mengira bahwa Gunawan saat itu sedang memarahi IDP.
Sama sekali tidak menyangka telah terjadi pembunuhan di dalam rumah sebelumnya. Yang kedua, ada kesaksian dari tetangga bahwa pada tanggal 1 Mei atau keesokan harinya, IDP tampak memasuki rumah tersebut. Dan ketika ditanya mau apa, katanya mau ambil charger handphone di dalam. Dia juga berkata bahwa Gaida sang kakak ada di dalam rumah. Yang ketiga, IDP dikabarkan sempat mengirimkan pesan kepada anak ibu Eis yang lain atau anak dari Pak Eko adik Bu Eis menanyakan apakah mereka sudah ketemu dengan Bu Eis dan Gaida. Namun saat dibalas, IDP tidak lagi membalas pesan tersebut. Sehingga keluarga merasa sebenarnya IDP ini mengetahui pembunuhan tersebut. Atau entah apa maksud dari kejanggalan-kejanggalan tersebut. Mereka pun berharap kepada pihak kepolisian agar dapat terus menyelidiki kasus ini sampai tuntas, sampai terjawab betul apa yang sebenar-benarnya terjadi. Atas perbuatannya ini, Gunawan pun dijerat dengan pasal mengenai KDRT dan pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara sobat, karena mereka tidak menemukan adanya unsur berencana di dalam kasus ini. Pihak keluarga Ibu Eis terus berjuang demi mendapatkan keadilan untuk 2 anggota keluarga mereka yang telah dihilangkan nyawanya oleh Gunawan. Kita ikut doakan sobat, semoga pelaku bisa mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya ya. Apalagi korbannya bukan hanya 1 orang loh, melainkan 2 orang. Semoga Ibu Eis dan adik Gaida kelak bisa mendapatkan keadilan dan sudah beristirahat dengan tenang sekarang. Serta semoga dihapuskan segala dosa, diterima semua amal ibadahnya. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga senantiasa diberi kekuatan dan juga ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Amin ya Allah. Demikian kasus kita kali ini sobat. Bagaimana pendapat sobat semua mengenai kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh keluarga korban? Semoga tim penyelidik dapat memaksimalkan penyelidikannya dalam kasus ini ya. Dan apakah hukuman 15 tahun cukup? Tulis pendapat sobat semua di kolom komentar. Terima kasih buat sobat Mbak Tiwol semua yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.